Daun-daun tak akan mungkin berguguran jika tidak ada yang menggerakkan. Ombak di lautan tak akan mampu menggulung jika tidak ada yang menggerakkan. Angin tak akan mampu berhembus jika tidak ada yang menggerakkan. Pun dengan pertemuan kita di hari ini tidak akan pernah terjadi jika tidak ada yang menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada kata yang pantas dikatakan oleh seorang mukmin. Tidak ada rasa yang pantas dirasakan oleh seorang mukmin kecuali kata dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dengan iman kita mampu merasakan manisnya Islam. Dengan Islam kita mampu merasakan manisnya kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Dewan juri yang kami muliakan serta para hadirin yang kami banggakan, Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis dalam satu bukunya yang berjudul The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Michael Hart menempatkan Rasulullah SAW pada urutan pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Bumi Indonesia akan selamat, penduduknya akan terhormat jika memiliki karakter bangsa yang kuat. Maka dari itu, kita harus bercermin kepada top leader kita, yakni Rasulullah SAW. Lalu, bagaimana dengan pemimpin kita saat ini? Apakah telah mencerminkan teladan Rasul? Untuk itulah, agar bangsa kita memiliki karakter bangsa yang kuat, maka sejak dini kita harus meneladani akhlak Rasul dalam hal memimpin. Dengan demikian, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami akan membahas tentang kepemimpinan dalam konsep Al-Quran, yang berlandaskan pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yawm
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hamba bernaung di bawah panji keagungan-Mu, ya Rabb, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma keagungan-Mu, ya Allah, yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Hadirin rahimakumullah, maksud ayat ini menginformasikan kepada kita sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, merupakan contoh yang paling tertinggi yang harus kita ikuti baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Sebagaimana penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir, yaitu Rasul is the walking Quran. Akhlak Rasul ibaratkan Al-Quran yang berjalan. Lantas, bagaimana dengan dinamika bangsa kita saat ini? Jawabannya, alhamdulillah, karena masih banyak pemimpin-pemimpin yang patut diteladani, masih banyak pejabat-pejabat yang bisa mengayomi, serta masih banyak pula aparat-aparat yang peduli. Hal ini patut kita syukuri meskipun jumlahnya sedikit sekali. Karena masih banyak pejabat-pejabat yang belum bertaubat, masih banyak politisi-politisi yang korupsi, serta masih banyak pula aparat-aparat yang kurang amanat. Kita sudah mengalami krisis moneter yang membuat kita keteter, ditambah lagi pemuda-pemuda yang teler, serta pemimpin-pemimpin yang killer. Bagaimana mungkin reformasi dapat teraplikasi jika pemimpin-pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan justru menjadi destruksi yang menjadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita damba-dambakan justru menjadi kesengsaraan yang kita rasakan. Selanjutnya, marilah kita renungkan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Maka disebabkan oleh rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan dari sekelilinganmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat tersebut terdapat 4 akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, lintalahum. Rasul senantiasa bersikap lemah lembut baik kepada kawan ataupun lawannya. Yang kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Rasul senantiasa bersikap lapang dada, mudah memaafkan serta memberi ampunan dalam setiap kesalahan. Yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Rasul senantiasa mentradisikan berkehidupan bermusyawarah dan menetapkan suatu keputusan. Yang keempat, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Rasul senantiasa mempunyai komitmen dalam menetapkan suatu rencana serta bertawakal kepada Allah. Itulah cara dan strategi Rasul sebagai seorang pemimpin yang patut diteladani dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan pada akhlak, moral, dan etika. Untuk itu, terdapat 3 solusi bagi kita agar bangsa kita bangkit dari keterpurukan. Ketiga solusi tersebut yaitu: yang pertama, pemimpin harus menjadi public figure. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang ketiga, marilah kita tingkatkan sumber daya alam manusia lewat kemajuan ilmu dan teknologi serta kematangan iman dan takwa yang akan bermuara pada akhlak yang mulia. Ketika kita berhasil mengaplikasikan 3 solusi tersebut, maka insya Allah bangsa kita akan memiliki karakter bangsa yang kuat. Bangsa kita dapat berjaya, bangsa kita jauh dari malapetaka, serta bangsa kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sesuai dengan janji Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan berkah kepada mereka, langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar dan maha agung Engkau ya Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dengan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa agar bangsa kita memiliki peradaban-peradaban yang luhur, pemimpin kita harus mengambil cara dan strategi Rasul, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup agar kita mujur dan senantiasa rahmat Allah pun terulur. Sebelum kami menutup syarahan kami,
kami akan menyelipkan sebuah pantun yang akan terpatri di sanubari dan tersimpan indah di memori. Jika bulan merindukan matahari, tentulah malam akan merindukan siang hari. Jika Al-Quran memandu hati, pasti melahirkan pemimpin sejati. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.